Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'd. Oke, Alhamdulillah, bersyukur kepada Allah kita hari ini bisa kembali untuk mengkaji mata kuliah yang bisa dibilang menentukan hidup dan matinya teman-teman ketika perkuliahan. Ya, nggak apa-apa, berdarah-darah melawan rasa ngantuk ya. Karena tadi ya, tujuan kita kuliah sebenarnya apa sih? Lulus ya? Lulus. Iya, nah ini yang ditanya ya. Nanti yang ditanya itu justru metodologinya. Ya. Kalau kita nanti betul-betul, kalau bisa sebenarnya 4 tahun itu ini yang dipelajari ini doang sebenarnya intinya. Pelajaran yang lain itu teman-teman bisa didapat di internet, bisa di macam-macam ya. Tapi hari ini kita akan belajar betul-betul menulis skripsi, menulis proposal ya. Dan nanti akan kita breakdown seperti apa sih passionnya teman-teman gitu ya. Nggak mungkin, kalau saya memang orang kuantitatif, tapi kan teman-teman beda latar belakang kan, maka tetap nanti akan saya bawakan berbagai jenis penelitian ya. Misalnya di slide ke-6, ini ada jenis banyak penelitian. Di slide ke-7 juga ada banyak jenis penelitian. Nanti passionnya kemana? Nah, baru nanti kita akan dikerucutkan. Oh, saya sukanya sama yang ini ya. Nanti kita akan masuk ke sini, sabar. Yang online, kedengeran suara saya? Kedengeran, Pak. Ya, kalau ada keluhan ya, mohon maaf, ini nggak kelihatan ya. Soalnya sengaja saya share di Zoom, jadi teman-teman nggak perlu ngeliat ke papan tulis, karena banyak yang komen, Pak kalau di papan tulis terlalu kecil hurufnya. Jadi saya share screen-nya di Zoom langsung, kelihatan langsung jelas ya. Oke, kita langsung masuk ke yang pertama adalah kita harus tahu leveling orang hebat menurut Thomas Buckle, bukan Thomas Buchle. Ya, ini mengatakan bahwa kalian tertipe yang mana? Coba tentukan. Nanti kalian akan berada di tipe yang mana. Level yang paling bawah, orang yang membicarakan karya orang lain, ya, atau orang yang membicarakan orang lain. Jadi kalau ngelihat teman, sukanya ngomongin orang lain, sukanya ngomongin gosip orang lain, nah ini dia level paling bawah, level 3. Naik sedikit level dia, maka dia akan membicarakan kejadian. Ya, fenomena yang terjadi apa sih hari ini? Level yang paling pertama, dia akan membicarakan yang namanya ide. Nah, mulai dari hari ini, ya kita akan ada di level mana itu ditentukan sama teman-teman. Ya, contoh misalnya seorang Newton, ketika dia duduk-duduk merenung di bawah pohon apel, lalu apelnya jatuh. Ya, silakan. Ya, silakan. Apelnya jatuh, lalu kemudian, ya, kan, level or apelnya jatuh, lalu kemudian terbitlah yang namanya ide tentang graviti itu, ya, gravitasi. Ya. Pertanyaannya, ya, apakah Newton baru hari itu memikirkan tentang bagaimana dunia ini bekerja? Ataukah seumur hidup dia memikirkan hal itu? Lalu pertanyaan seriusnya, berapa banyak di antara kita yang ngelihat buah jatuh nggak ketemu ide apa-apa? Bahkan ketiban pohonnya apel sekalipun, ya, kita nggak akan berefek apa-apa sama kita. Karena tadi, kita ditentukan oleh seperti apa cara kita berpikir. Kalau teman-teman biasa memikirkan ide, maka nanti apel jatuh saja, idenya yang keluar, oh, gravitasi. Padahal yang jatuh apel. Tapi kalau orang yang membicarakan kejadian, apel jatuh gimana? Ih, apel nih, enak nih, ya. Wah, apel nih, ya kan, enak ya. Terus kalau orang yang membicarakan orang lain dapat apel, dia ngerasa ini, kok dia dapat apel nggak bagi-bagi? Jadi sendirian aja dapat apel. Jadi ada sama objek apelnya, tapi 3 orang itu akan berpikir berbeda. Nah, jadi teman-teman untuk menemukan ide penelitian, mulai dari hari ini, silahkan. Saya nggak mau maksa, mau jadi level yang mana. Ya, si Pascal juga sama kan? Ketika dia mandi, ya,
lalu kemudian dia nyebur ke kolam, ya, mandinya kan ada kolam baknya itu. Tiba-tiba airnya keluar. Lalu kemudian dia coba lagi, airnya keluar. Terus kemudian dia penasaran, yang keluar itu berapa sih banyak nih? Ternyata dikumpulin, ya. Ternyata, ya, setelah dikumpulin, air yang keluar itu sebanding dengan tekanan yang diberikan, ya. Maka keluarlah rumus tekanan sama dengan gaya dibagi luas penampang. Lalu itulah ide bahwa P sama dengan F per A. Ya, ini tekanan ya. Bahwa setiap tekanan itu berbanding terbalik dengan luas penampang dan dia semakin tinggi tekanan maka akan semakin tinggi gaya. Berapa banyak di antara kita yang mandi, masuk ke kamar mandi, lalu kemudian keluar apakah dapat ide P sama dengan F per A? Ini namanya teori Pascal ya, yang dipakai pada kapal laut, ya, yang dipakai pada semua jenis transportasi air yang menggunakan tekanan air. Maka kalau misalnya tekanannya ingin diperkecil gimana? Kan ini berbanding terbalik. Kalau mau tekanannya kecil, maka luasnya harus diperbesar. Semakin luas, maka tekanan semakin kecil. Sebaliknya, ketika luasnya semakin sempit, segini, 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 bahkan lancip, maka tekanan semakin besar. Nah ini ketika mandi, saking saking excitednya dia mandi, dia keluar langsung bilang Eureka, Eureka, saya menemukan. Lupa dong nggak pakai anduk. Bayangin coba. Kira-kira yang dia pikirkan tentang tekanan, gaya, apa dia baru kepikiran pas mandi hari itu, atau selama hidupnya dia berpikir tentang itu? Saat itu saja. Idenya. Idenya muncul ide. Muncul idenya saat itu. Tapi berpikir tentang ide itu kapan? Seumur hidup pasti kan? Ya nggak? Seumur hidup dia pasti kan. Coba kalau cuma cuma sekilas begitu saja, pasti di antara kita pun pasti bisa menemukan teori ini kan? Buktinya kamu mandi sehari 3 kali nggak ketemu ide begini? Ya, saya lebih sering lagi mandinya. Enggak, karena kamu nggak pernah memikirkan ini. Ini hanya pemantik saja, ya. Pemantik saja, lalu kemudian muncullah ide itu. Maka harus kita biasakan kita menjadi yang pertama ini. Setiap saat kita bicara tentang ide, 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 ide. Pernah dengar almarhum Lord Rangga yang punya negara yang namanya Sunda Empire, yang semua negara Amerika, Inggris itu tiap tahun harus daftar ulang sama kerajaannya dia. Setiap hari dia bicarain ide, ide itu terus, terus, terus. Orang semua ketawa. Semua ketawa sampai akhirnya saking seringnya kita jadi percaya itu. Kalau jangan-jangan ada nih. Ternyata setelah ada buktinya bahwa memang peradaban ada namanya peradaban yang Sundaland namanya. Jadi pernah ada satu daratan nyambung semuanya namanya Sundaland yang jauh lebih tua dari suku Jawa itu sendiri, bahkan lebih tua dari peradaban-peradaban yang ada di eh, Timur Tengah, termasuk candi yang di Garut itu apa namanya? Yang di Garut yang terkubur itu yang tidak yang katanya itu lebih tua dari candi piramid dari piramid yang ada di Mesir. Nah, dia setiap hari membicarakan ide. Nah, teman-teman yang mau nanti melakukan penelitian, maka saya sarankan mulai dari sekarang dia membicarakan ide. Idenya apa? Pikir dari sekarang. Nanti kesandung saja langsung ketemu. Ah, iya iya gitu. Pas lagi sholat, oh, iya iya gitu kan. Karena setiap hari membicarakan ide. Beda sama orang yang setiap hari hanya membicarakan
Oh, di mute ya. Suara saya ada nggak? Suara saya yang online masih kedengaran? Dengeran Pak. Terdengar, Pak. Dengar, Jelas Pak. nggak? Jelas nggak? Jelas, Pak. Yang nggak jelas muka kalian nih. Nah, mukanya nggak pada ada ya. Oke, yang kedua. Nah ini, Newton merenung melihat apel jatuh ke bawah. Apa maknanya? Ya, Pak Sahati ya, lagi megangin jenggot. Sambil merenung tentang ide penelitian skripsinya apa ini. Itu beda-beda nanti nih. Semua, ini semester 7 semua ya? Nggak semuanya Pak. Ini semester berapa? Hah? Kok udah ikut ini? Nggak apa-apa. Lu nggak boleh. Hah? Saya dulu itu nggak boleh. Boleh aja, Boleh. kan nanya. Ini semester 5 ya? Di fase. Nggak, motivasinya pengen belajar kan? Oh bisa, semester 6 ntar ya? Hmm. Oh jadi yang 5 belum ya? Oke, ini sudah. Oke, kita lihat. Ini Harimau Ragunan terpapar COVID-19. Dulu pas zaman COVID-19, itu kan lagi ngeselin banget ya. Kita disuruh dipaksa pakai masker, itu harimau, kalau dengan di kerangkeng udah digigit itu Menteri Kesehatan itu ya. Karena dia dipaksa juga pakai masker. Yang kita bingung ini kalau misalnya jerapah yang kena COVID, ya. Ini kita kudu naik-naik tiang listrik ya, buat masangin apa namanya dia masker. Terus maskernya mau spanduk siapa ya? Ya. Terus kalau gajah gitu-gitu. Ini kan artinya di sini ada ide sebenarnya. Mereka yang punya ide sekilas kayaknya bisa nutupin. Padahal bagaimana itu? Justru malah berbahaya kan? Oksigen dia berkurang kan? Belum ada penelitian masker yang mana sih yang bisa menjaga itu kan? Kan kalau memang mau tertutup bener-bener rapat, harusnya pakai plastik ya, maskernya kan? Iya, mungkin kan mati nggak bisa napas. Maskernya plastik aja sekalian biar nggak bisa masuk ya kan? Nah, kenapa kita hari ini percaya sama? Karena tadi tidak dilakukan yang namanya metodologi penelitian. Karena nggak ada metodologi penelitian, instruksi yang tadi apa namanya dari pemerintah berupa protokol, maka seakan-akan itu adalah kebenaran mutlak. Kalau kita sudah didasari rasa takut, maka teman-teman pasti bergeraknya itu karena rasa takut. Kalau rasa takut, suruh loncat loncat kan, suruh lari lari ya. Karena yang didasari rasa takut, percaya semua kan, nggak boleh keluar semua kan. Orang ibadah jaraknya jauh-jauh ya kan. Pas kita sudah dalam kondisi normal, kemarin itu idenya siapa sih ya saya? Ini penelitian ataukah cuma sekedar ide gitu? Dampaknya sampai hari ini masih sangat terjadi sekali kan. Orang yang berapa banyak travel-travel yang bangkrut, pekerjaan yang nggak bisa keluar. Minta maaf nggak? Belum misalnya kemarin dari MUI itu memfatwakan boleh sholat Idul Adha pakai Zoom karena ke masjid takut terpapar COVID. Lah itu sampai hari ini kan fatwanya belum ditarik ya. Jadi nanti boleh kamu pilak-pilak sedikit, ya kan nggak usah sholat pakai Zoom aja dari rumah kan, buat ngikutin sholat berjamaah. Nah, ini belum ditarik sampai hari ini. Nah ide-ide juga tetap harus melalui yang namanya metodologi ilmu. Sehingga tadi tidak sampai Harimau Ragunan terpapar COVID-19. Orang virusnya aja barangkali takut sama harimau ya. Oke, lanjut. Nah, ini adalah Bapak Einstein ya. Sehingga dia menemukan teori yang sangat fenomenal I sama dengan MC kuadrat. Dia sama setiap hari yang dia bicarakan pasti ide kan. Pernah dengar Einstein gosip? Jeng, kenapa tuh? Itu coba tuh lihat tuh cewek alisnya. Tuh dia nggak pakai kerudung kenapa? Rambutnya keriting. Pernah dengar Einstein begitu gosip gitu? Enggak, dia pasti level yang mana kalau kira-kira Einstein ya? Level yang mana kira-kira? Dari 1, 2, 3 Einstein yang setiap hari membicarakan ide kan? Coba siapa yang ada di level nomor 3? Saya, saya. Jangan nunjuk orang, udah saya.
Nah, ini nomor 2. Seharusnya naik tingkat ya. Naik terus, naik terus. Nanti ketemu ide skripsi kalian apa? Karena meneliti. Oke, sudah. Oke, kita lanjut yang ketiga. Sekalian jadi admin ini. Ini materi webinar yang mana? Yang di, Online. oh yang di Al-Badar. Iya, Bapak Isi. Iya, saya pernah ngisi ini. Tapi 3 jam di sana. Karena saya berdua dengan Pak Ade, metodologi. Pak Ade nggak mau ngisi ini. Iya, bukan Pak. Ya, saya semua 3 jam. Seharusnya saya 1,5 jam doang. Nggak tahu Pak Ade. Ya, saya ngisi materi metodologi sama Pak Ade. Menghadir ya? Iya, pas ya apa weekday kan waktu itu kan hari kerja. Hari kerja, Dan jam 1 siang. jam 1 siang. Saya pantengin sambil study ini. Walaupun nggak bisa melihat. Dan Lagi kerja? Nggak lagi tidur? Jam 1 siang itu. Saya takutnya orang-orang pada tidur, udah hujan deras juga kan. Oke, fungsi penelitian ada 3. Need to know, need to do, need to choose. Yang kita akan lakukan yang pertama nih, need to know ya. Kita ingin mengetahui, ingin tahu. Maka kita nanti pakai yang mana nih metodenya? Apakah kuantitatif? Ya, kuantitatif yang ngitung-ngitung. Mbak siapa namanya? Eva. Semester 5. Rencana DO semester berapa? Enggak nanya, bercanda. Hah? Semester 5. Semester 5. Tinggi berapa tinggi? Ya, tinggi 147. Apa nih sentimeter? Senti ya. Berat? Berat badan? sensitif Pak. 9. Umur? 26. Ya. Terus misalnya hobi-hobi. Belanja. Suka warna pink. Nggak black mamba ya. Oke. Dari data-data ini mana yang kuantitatif, mana yang kualitatif? Mana yang kuantitatif, mana yang kualitatif? Eva semester 5, kuantitatif atau kualitatif? Kuanti. Kenapa? Ada angkanya. Nilai. Siapa yang bilang nilai? Enggak, tadi saya dengar nilainya. Nilai itu juga relatif ya, bernilai. Angka ya, numberic. Tinggi, kuanti. Kuanti. Lalu tinggi juga kuanti. Berat badan, kuanti. Usia, kuanti. Hobi, kuali. Kenapa? Kalau ada duit belanja ya. Kalau ini udah pasti kan, nggak mungkin apa nih timbangan lagi sepaneng, timbangan lagi sepaneng tiba-tiba ini naik. Ya, mau nimbang di mana saja asal timbangan standar pasti sama kan. Warna juga sama. Hari ini pink, tapi pakainya biru. Kan kalau dia suka pink harusnya ya udah pink aja semua kan. Nah, berarti nggak suka pink juga. Suka pink tapi nggak ada yang pink. Nggak ada yang nggak ada waktu Pak. Ah, jadi ini kualitatif ya, subjektif. Ini jadi yang kualitatif. Ini dulu sebelum saya masuk ke definisi yang lebih jelimet ya. Karena tadi sifatnya ada semakin dalam, nanti ini model pertanyaannya itu dia nggak perlu banyak responden. Ini bisa 100 ya, lebih dari 30 lah ya. Ini bahkan 1, 2 atau 3 boleh karena dia bukan nyari banyak-banyakan. Dia nyari dalam-dalaman. Kok dalaman? Maksudnya apa nih? Apa maksudnya apa, Pak? Semakin dalam. Ya, tadi sama namanya Eva. Eva ini kok kenapa kok sukanya pink tapi bajunya hijau? Kan dalam lagi nih buta warna apa gimana sih?
ya, di dalam terus. Tapi kalau misalnya kuantitatif, dia generalisir, ya. Fadri Sosmed is requesting to record approve. Apa? Oke, itu kuantitatif dan kualitatif. Lalu mixed method apa? Nah, karena sebenarnya EVA itu adalah gabungan antara kuantitatif dan kualitatif, maka penelitian penelitian yang namanya mixed method ini sebenarnya penelitian yang komprehensif. Karena EVA nggak hanya tentang angka-angka kan? Iya nggak? Eva cantik kan? Kata siapa? Ah, kata siapa? Semua orang itu ya. Ya kata emaknya pasti cantik. Ya Afdal kata emaknya gimana? Iya, iya. Walaupun misalnya saya bapak supir ya, tapi kalau emak saya pasti kalau kita jadi baik gimana? Diraja-raja kan? Ya, anak raja, anak raja. Oh, bapaknya tukang ojek ya? Jadi nggak peduli kita mau, tapi itu kan penelitian itu kualitatif namanya. Jadi kita diraja-rajakan, kita dicantik-cantikan itu karena apa? Kualitatifnya ibu kita spesial, ya. Nah, itulah sifat Rahman dan Rahimnya Allah Subhanahu wa taala itu ada pada seorang yang bernama ibu tadi. Ya, nggak ada. Coba kita eh, punya atasan, atasan kita ngasih uang ke kita. Itu gara-gara ngasih ya. Gara ngasih kan harus ada sayang. Ngasih kita uang, bos kita, itu karena sayang atau karena memang kewajiban kita? Bos, tiap bulan gaji kita nih. Dia ngasih karena apa? Bukan karena sayang. Itu mah namanya simpenannya bos ya. Pasti ngasih kasih doang kan nggak ada sayang. Tapi kalau ibu kita beliin anting walaupun dia harus ngutang-ngutang, yang makinnya adalah anaknya, ya. Makin dia ngasih, makin dia sayang. Kan secara logika ini rugi dong ibu kita ya. Udah gitu anaknya bandel, nakal, ya kan? Kenapa ibu kita nggak kemudian ini anak daripada bikin hancur keluarga, bikin hancur negara, ya udah saya pateni saja. Ah, karena udah tahu kan nih anak orang tua yang paling tahu tentang kita siapa? Orang tua kita kan, nakalnya kan. Tapi nggak kemudian langsung dibunuh kan anaknya kan? Masih ya udah nanti kemudian anak saya pasti bisa jadi yang namanya orang sukses ya. Sama Allah juga sebenarnya tahu. Nih hambanya ini ujungnya mau kemana nih tahu kan? Kan harusnya secara logika nih ngapain ya Allah kok udah tahu nih orang bakal bikin kerusakan di atas muka bumi kan? Tapi masih tetap Allah pelihara, masih tetap Allah tunggu. Karena sifat Rahman dan Rahimnya Allah tadi. Nah, kita mau lihat Rahman dan Rahimnya ada pada ibu kita. Yang tahu seberapa nakalnya kita, tetap ibu kita pelihara terus kan? Nggak kemudian kita nakal nggak dikasih makan kan? Nggak kemudian kita nakal nggak dikasih uang kan? Sama rezeki dari Allah juga sama. Nah Allah tahu nih kita sholatnya sering telat ya, ibadahnya ya biasa-biasa saja. Tapi tetap rezeki ngalir terus. Karena sifat Rahman dan Rahim. Jadi nggak dipisah itu. Kalau kita baca surat Al-Fatihah, Ar-Rahmanir Rahim. Ar-Rahmanir Rahim. Yang maha pengasih, maha penyayang. Nggak ada laginya di situ. Yang maha pengasih, maha penyayang. Nggak ada wawunya juga, nggak ada dan. Nah terjemah kita aja tuh yang suka nafsirin asal. Yang maha pengasih dan maha penyayang. Padahal di situ Ar-Rahmani, Ar-Rahim itu doang. Nggak ada wawu. Kan wordnya dan. Ar-Rahmani, War-Rahim nggak ada wawunya. Nah, akhirnya kita salah menerjemahkan. Beda artinya. Ya, mbaknya kulitnya sawo matang. Ya, kalau kayak bilang misalnya kulitnya sawo dan matang, artinya sama nggak? Beda kan? Atau kulitnya sawo lagi matang. Sama ketika kita menerjemahkan Ar-Rahmanir Rahim, nggak boleh kita terjemahkan yang maha pengasih lagi maha penyayang. Nggak boleh. Atau kita terjemahkan yang maha pengasih dan maha penyayang. Nggak boleh. Harus kita terjemahkan yang maha pengasih, maha penyayang. Satu kata itu. Sawo matang. Kulitnya Mas Khairuddin Black Mamba. Satu kata itu kan. Ya, nggak boleh dipisah-pisah. Ar-Rahmanir Rahim itu satu kata.
Jadi itu nggak bisa kita dapatkan sifat itu kecuali pada ibu kita ini. Bagaimana dengan sifatnya Allah yang menciptakan ibu kita? Lebih pengasih lagi ya, lebih penyayang lagi pastinya kan? Oke, Maha. maha, Maha. yang maha ya. Oke, ini need to know. Need to know. Jadi kalau ada yang mau ditanyakan langsung aja ya, nggak usah nunggu saya kelar. Mangga, mangga kalau ada yang mau tanyakan. Oke, sambil nunggu pertanyaan, siapin pertanyaan terbaik kalian ya. Oke, langsung kita need to do. Yang need to know, need to do. Ada yang namanya R&D. Apa singkatannya, Mbak? R&D? Research and Development. Ya, ini adalah fungsi penelitian yang kedua. Yang pertama ingin mengetahui, yang kedua ingin melakukan sesuatu. Maka research and development biasanya ada pada industri, tim R&D ini. Ya. Sudah ada kemasan dari plastik. Ternyata plastik ini nggak bisa diurai. Maka R&D-nya perusahaan itu gimana kira-kira? Bikin kemasan yang lebih dari daun pisang misalnya. Itu ada Kak? Daun singkong yang di Ya, ada. jadi dia lebih ini. Plastik. Bisa lebih terurai. Iya. Kalau nggak laku kan tinggal di ini ya, tinggal dilalap ya. Saya di belakang banyak daun singkongnya. Mika, ini datangnya terlambat. Udah online datangnya terlambat. Yang online datang jangan terlambat. Ini yang offline dari pagi. Oke, yang kedua action research, yaitu riset yang berhubungan dengan tindakan. Ada maling misalnya berhasil kabur dari penjara, ya kan? Lalu kemudian actionnya yang pertama gimana polisi? Kejar dulu maling kan? Setelah itu maka dia akan lihat CCTV ini kekurangannya di mana ini. Kok bisa dia kabur nih maling nih? Ternyata ada orang dalam. Ah, Nah, kemudian baru dia akan melakukan yang namanya action research. Sama action research, operation research juga sama. Ya, oke. Sekarang yang terakhir adalah need to choose. Apa artinya? Ini artinya dia harus memilih pilihan. Nah, ini boleh mbak-mbak atau mas-mas yang mau menentukan jodoh, maka yang namanya istikharah dan need to choose. Penelitiannya adalah penelitian evaluation research. Memilih. Saya akan memilih yang mana nih di antara wanita-wanita yang sudah ada nih. Ini gayanya gaya gapper boy kan? Banyak wanita-wanita nih mana yang saya pilih nih. Nah, ini adalah jenis-jenis fungsi penelitian. Sampai sini dulu. Policy research ya, biasa di pemerintahan ya, kebijakan. Sampai sini dulu. Ada yang tanyakan? Ya, silakan. Kalau jenjang S, Agak keras, agak keras. kalau jenjang S1 S2 itu lebih ke itu ya ke depan lagi. Apa? Gimana? Ini nggak mau ya? Udah ya? Itu kan. Hah? Itu ya. Apa-apa? Enggak, need to know. Need to know. Yang S1 dan S2 itu Hmm. apakah lebih ke need to know atau gimana Pak? Dan Enggak, tiga-tiganya bisa S3 dipakai. S3 itu tipe Enggak. itu. Tiga-tiganya bisa dipakai. Hanya saja dalam nomenklatur pendidikan kita, satu, S2, S3. Satu sarjana, S2, magister, S3 istrinya. Ini implementatif. Hanya mengimplementasikan ilmu saja. Implementatif mengimplementasikan ilmu. Kita elaborasi. S2 inovasi, inovatif. Jadi ada teori inovasi, dikombinasikan satu teori dengan teori yang lain. Kita kombinasikan. Ini misalnya implementasi ya, ini inovatif. Nanti kita Ini dari yang udah ada Pak. Iya, ini teori yang udah ada, teori satu tambah teori satu bisa jadi teori dua. Inovasi aja sedikit. Kalau ini hanya ada satu teori, ya kita praktekkan. Yang ini adalah kreatif. Create apa create? Create, menciptakan. Ya, menciptakan teori. Jadi levelnya sebenarnya di situ. Walaupun saya sebenarnya bebas saja, mau S1 langsung menciptakan teori. Karena Kalau ilmuwan zaman dulu langsung langsung aja.
Makanya disebut sarjana. Sarjana itu tingkatan paling tinggi. Sampai jam berapa? Mungkin bukan 10 menit lagi. Oh, di sini 10 menit lagi. Suruh upgrade ya. Jadi gitu ya Mas Herudin ya. Jadi ada 3 tingkatan. Implementatif. Ada teori tentang farming, tentang perkebunan. Sekarang udah diintegrasikan, inovatif. Ada namanya teori Quran. Dikombinasikan, ada namanya Quranic farming. Ya. Quranic farming pernah dengar kan? Belum pernah dengar ya? Farming. Jadi menggabungkan teori Quran dengan teori perkebunan. Inovatif. Iya. Jadi pohonnya dirukiah gitu ya. Wah, ya, membuktikan bahwa ternyata pohon juga makhluk. Nah, anak-anak ini kalau nggak kita biasakan menanam anak-anak penghafal Quran, kalau nggak biasa mereka biasa bertani atau berkebun, maka mereka tidak akan pernah menghargai beras. Ya, datang makan nggak enak dibuang sama mereka, karena tadi mereka nggak punya kurikulum tentang farming, pertanian. Kalau mereka misalnya nanam pohon singkong sendiri, ya kan dia tanam sendiri, dia rawat sendiri. Kalau mati tanggung jawab dia, nilainya dari situ, maka dia akan menghargai sekali tuh. Bagaimana Allah menciptakan makhluk. Singkong tuh saya pernah dulu nanam singkong. Saya cuma mancep aja, main tanclep-tanclepin Pak. Itu sebulan udah numbuh. Ada satu yang nggak numbuh, masangnya terbalik. Itu saja numbuh ke bawah. Sungsang. Iya, saya nggak pakai ilmu dulu nanam singkong. Tuh, saking suburnya, ya. Bagaimana Allah ciptakan yang namanya pertanian. Itu tinggi, ntar keluar lagi tuh singkong banyak. Jagung sama tuh. Jagung yang sudah tua, ya kan, yang mentah tuh. Dari satu jagung numbuh satu pohon jagung. Satu pohon jagung berbuah banyak tuh, ada 20-an jagung. Ya, setiap satu jagungnya ada ribuan biji lagi. Nah, bagaimana nanti konsep Allah Subhanahu wa taala tadi ketika yang namanya makhluk hidup itu bernama tumbuhan. Maka Qur'annya harus diintegrasikan. Jangan sampai anak kita hanya menghafal Quran lafaznya doang, berhenti di tenggorokan doang. Tapi nggak tahu nih konsep tentang alam. Harusnya Prabowo itu kalau pengen punya yang namanya swasembada pangan, kalau serius ya, maka harus ada kurikulum pertanian. Wajib, bukan kurikulum tentang Pancasila. Nggak penting itu ya. Kan udah hafal. Kalau sudah hafal, selanjutnya apa? Maka kalau ada pertanian, diwajibkan setiap anak SD nanam pohon, cara menanam padi misalnya. Ada tempatnya khusus yang namanya sawah. Saking memuliakannya yang namanya beras, ya padi itu, nenek moyang kita bikin nama khusus itu untuk tanahnya, namanya adalah sawah. Ya, tanaman yang lain kan ya namanya tanah ya tanah aja kan. Tapi khusus untuk yang namanya padi dihormati, khusus namanya sawah. Dan nggak bisa ditanam sembarangan. Ya, jadi setiap orang tuh nyambung semua tuh sawah-sawah kita tuh zaman-zaman dulu ya. Karena tadi menghargai betul yang namanya makanan. Dan kalau nanti sudah jadi gabah, bahkan itu bisa disimpan di lumbung ratusan tahun. Walaupun luarnya hitam, ya, nanti kalau sudah dikeringkan lagi di apa namanya itu, ditumbuk ya, itu jadi beras lagi. Nah, itulah kenapa kita perlu penelitian. Perlukah pertanian, farming tadi di kurikulum anak sekolah? Kan nggak ada kan? Kenapa nggak ada? Oh itu di kampus aja nanti jurusannya pertanian. Lah itu IPB Institut Pertanian Bogor. Yang jadi petani nggak ada. Ada lulusan IPB mau jadi petani. Kerjanya di kantor Kementerian Pertanian semua itu. Saya ngajarin anaknya ada orang dirjen Kementerian Pertanian. Bapaknya ya di kantor. Di situ tuh di dekat Ragunan kantornya. Nggak bertani. Nanti kalau sudah pada pensiun-pensiun semua jadi baru jadi petani. Gimana mau maju kita jadi swasembada pangannya kan? Nah, jadi ini perlu penelitian. Banyak ide-ide juga di situ ya. Teman-teman kalau dikit saja main-main ke sawah lalu bicara tentang ide, pasti ketemu ide itu. Oke. Nah, masuk ke slide yang ketujuh.
Nanti teman-teman akan dihadapkan pada pilihan. Mana yang mau dipilih? Coba mulai dari sekarang udah mulai nyicil nih. Saya mau yang mana sih ya ide penelitian saya? Ya, jadi ide dulu yang pertama, baru idenya mau dicapai pakai yang mana? Ya, kuantitatif, kualitatif atau mixed method. Mixed method gabungan antara kuantitatif dan kualitatif. Silakan dibaca, yang nggak ngerti tanya sama saya. Oke, sambil nanti yang bertanya saya tanya, maunya ke arah mana idenya. Mulai dari sekarang udah mulai nyusun ide. Karena yang paling penting ketika metodologi penelitian adalah yaitu penelitian kalian sendiri. Penelitian kamu sendiri, kegelisahan. Gak mungkin nggak punya masalah kan? Siapa namanya? Darwis. Mas Darwis nggak mungkin nggak punya masalah. Mukanya jadi masalah terus ini. Kenapa nggak bisa dijadikan masalah penelitian? Kenapa masalah yang banyak tadi nggak bisa dijadikan masalah penelitian? Karena memang beda. Masalah penelitian dengan masalah kehidupan. Ini masalah penelitian bukan masalah lo. Apa bedanya masalah penelitian sama masalah kehidupan? Apa bedanya, Mas Darwis? Masalah penelitian, masalah penelitian dengan masalah kehidupan. Ini udah pernah ngajar nih di semester 7 yang kemarin. Apa bedanya masalah penelitian dan masalah kehidupan? Ayo lagi mudah. Apa jawabannya? Apa bedanya masalah penelitian dan masalah kehidupan? Hebat, hebat. Masalah kehidupan ya. Bukannya diceritain. Sama-sama gila. Yang online boleh jawab apa bedanya masalah penelitian dan masalah kehidupan? Ayo, ini 5 menit lagi mati nih zoomnya. Masalah penelitian, masalah kehidupan? Ciptakan diri sendiri. Ya. Kehidupan kan kita yang bikin sendiri, itu apa yang bikin kita seadanya dikit jadi masalah gitu. Kali apa kali? Enggak apa-apa, bagus. Baru kali itu ya. Oke, kalau saya pengen kalian berbicara ya. Mas, punya masalah kali kayak masalah ini. Enggak. Apa? Kan? Kalau masalah kehidupan itu diri sendiri Pak. Kalau masalah penelitian Pak sampai Kasih contoh. Satu kasus misalnya ada orang melanggar lampu merah. Ini ada lampu merah. Ya. Merah, kuning, hijau kan. Ada motor kan lewat. Ya. Nah, orang lagi lewat lampu merah. Dia nerobos lampu merah. Pertanyaannya itu masalah penelitian atau masalah kehidupan? kehidupan dulu. Nerobos lampu merah. Masalah? Kehidupan. Tanya dulu sama dia. Mungkin lagi ngelamun dah. Berhenti sama polisi. Berhenti. Kenapa kamu nerobos lampu merah? Sama polisi. Maaf Pak, saya nggak ngerti sampah. Dia takutnya kan gara-gara lampu merah. Ya, ternyata di samping sini dibelokkan ada polisi kan. Apes banget ya. Saya kira nggak ada bapak. Siapa masuk nih? Ya. Ini masalah kehidupan. Masalah penelitiannya, gimana kalau misalnya lampu merahnya kita modifikasi sedikit. Dia pakai yang namanya sensor apa? Sensor matahari ya. Jadi kalau malam, bayangkan kalau dia kan 2 menit ya, timernya ya. Ini kan statis ya. Statis kan? Jam 12 malam, karena kebetulan saya orangnya kan taat hukum kan. Ya udah jam 12 malam gitu kan. 2 menit kita nungguin. Kan bagaimana kalau misalnya perempuan nggak dibegal dia itu kan? Ya. Tapi giliran siang tengah hari bolong, ya kan? Yang sana kosong, yang sini sepi. Nah, yang kosong, yang sepi nggak bisa mereka atur. Jadi ada sensor. Jadi kalau malam ya udah nggak usah pakai lampu merah. Jadi kalau perlu ya cuma 5 detik aja sudah ya. Jadi ada sensornya. Nah, yang ini disebutnya masalah peneliti, masalah peneliti. Ada modifikasi nih. Tadi orang merobos lampu merah gara-gara ngeliat polisi,